di luar nalarku, aku gak percaya. Watu. Watu zaman dulu lah pokoknya. Gemplangane bledosane Gunung Klut lah ngomongnya gitu. Pusaka pedang. Muncul apa ujung ting kayak anu. Itu munculnya pelan-pelan Pak naiknya. Itu kayak uang, kayak emas dan dalam gentong saya ikut pegang. Cuman nggak bisa diangkat. Nggak bisa dibawa pulang gitu. Gentongnya atau uangnya? Ya satu gentong itu. Diangkat satu orang, dua orang. Besar nggak kuat, nggak bisa Pak. Oke, Mas Rizal. Oh ya siap. Aku nyelek apa ya? Sembarang Mas. Oh, sembarang nama-nama kebesaran. Enggak ada. Awake dhewe kenal kuwi kapan? Wah, kapan ya Mas? Aku ya lali. Enggak. Pas apa ya kira-kira ya? Gak eling namanya. Ora eling gampang lali Pak aku ya. Enggak, ngene. Aku ki penasaran karo sampean sing pernah cerita kuwi anu emas apa golek emas ki piye sing di Pak ya. sampean Sampean sing tahu cerita emas terus golek terus digawa nyang toko ndelalah dadi dilem apa-apa kan. Wah, ikut ceritanya dua wae Pak. Iya. Jadi maksudnya kok sampean ki sampai yakin, aku jek penasaran, makanya ijek penasaran kamen kok yakin bahwa iku bener. Padahal nalarku iku gak masuk. Ki aku cerita mulai ketawa ya Pak. Ketawa Ya. Jadi awal mulane aku ikut berburu harta karun. Harta karun. Di situ aku awal mulane ketemu teman itu waktu sama-sama jadi kuli. Gitu, jadi kuli. Kuli apa? Iya. PMI. Pekerja Migran Indonesia. Istilahnya. Enggak salah lama, sama sing ra tau krungu. Oh, iya. Jadi di situ aku tertarik, Pak. Kok ada yang bisa tentang harta karun, wah ini menarik ini. Soalnya kan harta karun itu menjadi sebuah cerita misteri dari nenek moyang lah. Yang katanya ada penemuan emas Bung Karno, terus merah delima, emas Raja Brawijaya. Di situ aku tertarik, Pak. Nah, dari situ juga aku dikenalkan oleh seorang ustadz yang diyakini ustadz itu bisa mengeluarkan harta karun ini dari dalam bumi, perut bumi. Iku sampean waktu isik dadi tenaga migran apa wis mulai udah pulang karena ya terbentur keadaan ekonomi juga, jadi tertarik untuk ikut berburu harta karun, ceritanya seperti itu. Sik to. Mulai tenaga migran ki nggawa dhuwit, Pak. Tapi duitnya rada entek pisan, Pak. Rada entek. Jadi diceritani kanca iku kok ini cara cepat dapat uang ini. Wah, ini keren ini. Nah, di situ saya tertarik ikut pencarian harta karun itu. Seperti itu. Tahun piro? Kalau nggak salah aku ikut pencarian itu mulai tahun 2015 ya, Pak. 2015. Kebetulan saya tuh ikut dikenalkan sama ustadz ini yang katanya bisa ini. Oh, saya langsung cocok di situ. Saya langsung diajak untuk pertama kali untuk kita nyari-nyari tempat di mana yang diyakini ada harta karunnya seperti itu. Nah, kemudian kebetulan saya kok diajak ritual juga langsung di situ. Dan saya sebenarnya waktu itu bukan harta karun yang diambil, tapi sebuah pusaka. Pusaka. Dan itu ada berhubungan bareng dengan salah satu pejabat di Kota Kediri. Waktu ritual itu? Soalnya ini kepentingannya sih calon pejabat Kota Kediri. Jadi urgent banget. Cuman ada 4 orang di situ, Pak. Seperti itu. Itu pertama kali saya ikut itu. Di mana kalau boleh? Itu di daerah Kandat lah. Kandat. Ada tempat punden lah, dia punden makam orang-orang dulu, makam atau apa itu di situ. Dan itu berhasil. Dan saya tambah yakin juga. Sebentar.
berhasil itu pusaka, bukan Pusaka. bukan Mas. Bukan Mas, pusaka. Mata kepala sendiri. Iya. Engko jangan-jangan ustate iki, Mas. Sudah menyiapkan ubur rampen terus sampean dimanipulasi. Enggak, Pak. Mungkin kalau pusaka itu keluarnya dari dalam tanah, mungkin saya nggak percaya. Tapi itu keluarnya dari dalam batu. Jadi nggak mungkin batu itu digali terus dikembalikan lagi, nggak mungkin. Sampean posisi disikel. Enggak, ya Enggak. di depan saya persis. Ujuk-ujuk keluar. Dari dalam batu itu. Itu sebuah pedang yang panjangnya kurang lebih 1,5 meteran lah. Mas. Iki sorry Mas ya. Aku ki wong akademis, Mas. Oh, boleh. Aku ki orang sing kalau nggak melihat mata kepala, iku nggak yakin, tidak percaya. Oh iya. Terus di luar nalarku, aku juga percaya. Watu. Watu zaman dulu lah. Gemplangannya berdosane Gunung Klut lah, ngomong gitu. Pusaka pedang. Muncul. Opo jujur mak ting kaya nu. Itu munculnya pelan-pelan Pak naiknya, tanpa disentuh oleh siapapun. Belakang batu, depan batu, tengah batu. Pas di tengahnya Pak. Jadi munculnya tuh seperti kayak apa ya? Pegangannya dulu tuh loh. Pelan. Mas, kene ini orang taline iki ya. Oh, enggak ada itu, Pak. Jadi saya seperti percaya apa enggak ya. Kenyataannya seperti itu. Batu di tengah, apa dek mana posisi nih? Ya, kita batu itu ada di bawah pohon. Batu di bawah pohon. Terus batu itu kita kelilingi 4 orang lah, 4 orang. Nah, di situ kita ritual, kita baca sholawat lah, sholawat atau apa. Saya cuma disuruh baca sholawat, nggak tahu yang lain baca apa itu. Ya tahu-tahu itu, ya nggak langsung keluar, cuman agak lama. Terus seperti kayak apa ya, kayak angin sepoi itu loh. Terus tahu-tahu itu kok ada muncul dikit, pegangan dikit. Dari tengah batu. Dikit gitu. Ya seperti itu Pak. Sampai habis pedang. Jatuh? Enggak, berdiri. Nah, itu pusaka itu baru pedang itu diambil. Seperti sama itu. Sampean apa sama si? Ya, sama ustadznya atau Pak. Ustadznya itu. Saya agak gemetaran jadi seperti itu. Baru pertama kali Pak saya lihat itu. Jadi seperti itu. Nah, dari situ saya tambah yakin, terus kalau si ustadz ini bisa mengeluarkan sesuatu harta karun. Nah, mulai dari itu kita akhirnya ke perburuan benda-benda pusaka atau emas-emas atau yang diyakini peninggalan zaman dahulu itu loh Pak. Seperti itu. Apa sampean mau ikut coba juga nanti? Enggak. Itu wis enggak masuk logikaku sepurane ya. Enggak. Cuma saya itu tertarik dengan cerita-cerita seperti itu. Cuma saya hanya tertarik itu. Oke, pertama pusaka. Terus ritual lagi. Oh pasti. Jadi kita katakanlah mau ada tujuan, ngambil di sana. Dia diyakini itu ada harta karun yang sangat besar. Oke. Itu kita diharuskan berpuasa dulu. Berpuasa, terus ada amalan-amalan tertentu sampai hari itu kan kita berangkat untuk pengambilan harta karun itu. Seperti itu. Oke. Harta karun wujudnya apa? Ya ada emas batangan, ada inten. Kata inten itu loh Pak, yang orang dulu pakai wanita itu apa buat tusuk konde itu loh. Itu kan berbentuk dari emas, pokoknya berhubungan dengan emas. Terus pusaka peninggalan kerajaan Majapahit seperti itu, patung-patung yang emas seperti itu bentuknya. Dan itu sama? Keluarnya sama kayak pusaka tadi? Beda-beda Pak, keluarnya beda. Tapi intinya mereka keluar sendiri dari yang di ritual itu. Oke. Harta itu harta karun yang bisa dijual, bisa diuangkan, atau harta karun sing bentuknya hanya
apa ya? Tembaga apa? Apa hanya untuk koleksi? Ya itu emang harta karun yang sebelumnya diyakini itu berupa emas, Pak. Jadi berupa emas, ya biarpun itu pengambilannya berhasil, cuman nggak jadi emas. Jadi seperti kayak semacam kuningan gitu loh, Pak. Nah, semacam kuningan. Pertama kita itu berhasil ngambilnya tuh masih berupa emas, kita bawa ke toko, kita teskan di toko, pemilik toko pun mau beli, dan itu emas murni. Nah, ternyata selang beberapa hari kita balikin lagi, ya udah nggak mau, udah berubah kondisinya, bukan emas lagi, balik ke lebih ke tembaga, namanya emas muda itu katanya, seperti itu. Itu pengambilan yang paling besar dari lereng Gunung Kelut itu, Pak, yang 1 peti itu. Nah, Lereng Gunung Kelut. lereng Gunung Kelut itu Dapat 1 peti. 1 peti itu. Ritualnya juga sama kayak yang pengambilan. Oh, itu ritualnya lebih berat lagi, Pak. Kita diharuskan berpuasa itu hampir 41 hari itu. Puasa sebelum pengambilan. 4 orang tadi. Ada banyak, ini tambah jadi 7 orang kalau nggak salah, 3 orang, 7 orang seperti itu. Jadi tambah tim lagi, terus kita tambah ustadz lagi yang spiritualnya tambah 2 orang di situ, biar lebih kuat lagi katanya, seperti itu, Pak. Lah terus ceritane sampean sing ini harus pakai minyak beli itu. Oh, itu pasti, karena itu persyaratan dari salah satu untuk yang katanya menunggu barang-barang harta karun tadi itu, seperti itu, Pak. Biasa ya untuk ubur rampe ada minyak. Mungkin kalau mereka katakan minta kemenyan, ya kita kasih kemenyan. Sing anu minta sapa, Mas? Ya, ini si penunggu harta karun itu, katanya ustadznya. Jadi pasti itu ada seperti itu. Oke. Balik ke lereng Gunung Kelut. Dapat 1 peti. Itu jadi uang misal. Oh ya, nggak bisa, Pak. Ya itu yang saya katakan tadi. Itu saat kita ambil, itu kita bawa pulang, itu masih wujud emas. Jadi katakanlah semua orang kan belum yakin ini emas apa bukan. Oke, 1 orang berangkat, 2 orang kita berangkat ke toko emas di Kediri yang damai itu loh, Pak. Nah, itu kan kita bawa ke situ, kita kasih kokonya, coba ini dites emas apa bukan. Nah, ternyata si kokonya bilang, wah ini emas murni 24 karat. Ini ada banyak ini anunya. Ini ada punya banyak. Oh, banyak 1 peti. Oke, kita besok mahar-maharan saya mau beli. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu berselang kalau nggak salah 2-3 hari ya, Pak. Kita balik lagi ke situ, bawa 1 peti itu. Dan ternyata sampai di situ udah berubah lagi, bukan emas lagi. Udah kembali ke kata kokonya balik kuningan. Jadi kokonya nggak mau beli jadinya. Dua emas itu dibawa pulang atau ke dia tinggal nek nggon kokone? Ya dibawa pulang toh, Pak. Tapi pada waktu dites pertama kali itu emas murni. Kata si kokonya. Dan koko mau beli. Iki sing anu bawa iki sampean apa ustate sampean kuwi? Saya sama ustadznya. Kebetulan kan saya juga nyupiri ustadznya, jadi kemana-mana saya ikut. Seperti itu. Aku belum menerima 2 emas bawa ke toko emas. Oh iya. Dites. Emas murni. Oh iya. Terus balik. Ini sampai bawa pulang. Balik yang peti neh mau. Oh iya. Terus? Ya udah, besoknya balik lagi kan 3 hari ya, Pak. Itu balik lagi kita bawa 1 peti itu. 3 hari. 3 hari. Lah kenapa kok gak langsung? Iki. Enggak, kasih kokonya juga mau nyiapin uang yang mau buat transaksi. Karena katanya 1 peti itu. Butuh mungkin bisa nyiapin uangnya sekitar 3 hari lagi. Nah, saat kita mau transaksi ternyata kokonya udah nggak mau, kata udah bukan jadi emas lagi. Itu sama sing sampean bawa atau bukan? Sama. Yang dites kemarin juga berubah. Bawa sak peti. Seperti itu, Pak.
Nah, terus kata si Ustadz piye? Ya udah biasa seperti itu. Jadi dapat, terus jadi emas, terus besoknya berubah jadi kuningan, itu udah biasa. Seperti itu. Lah berarti bukan lagi orang terkenal iki no. Gimana? Ustadz penggali harta karun, penggali harta kuningan. Tapi pernah juga itu Pak yang berhasil. Cuman itu bukan untuk pribadi kita. Jadi pernah suatu saat itu ada pembangunan masjid di desa tertentu yang di situ mana membutuhkan biaya untuk pembangunan. Lah dari situ kita kajian, ayo coba kita carikan harta-harta peninggalan zaman dahulu lah. Untuk bangun masjid. Untuk bangun masjid. Dan itu dari arahan warga sekitar. Katanya diyakini ada suatu tempat yang diyakini angker, di situ ada harta karunnya. Ya coba kita ambil di daerah situ juga, di pembangunan masjid. Nah setelah kita ambil ternyata ya bisa juga bener Pak, kita uangkan jadi. Ini sampean untuk yang jadi ini, sampean ikut ritualnya? Ikut ngambile, ikut juale? Ikut ngambile, ikut juale. Di koko yang tadi bukan? Bukan, di lain tempat. Karena ada di luar Kediri. Di luar Kediri. Di luar Kediri. Dapat berapa banyak? Enggak banyak Pak. Waktu itu cuma dapat 2 batang sama tusuk kondenya ada 3. Batang kayak apa sing batang emas 24 karat itu? Emas batangan berapa itu ya? Mungkin 1 batang itu ada setengah kilo Pak. Enggak ada ya, kecil lah ya. Enggak banyak. Ada mungkin setengah kilo 2 batang mungkin. Kayak dinominalkan ketika dijual itu waktu itu dapat uangnya kalau nggak salah 125 juta ya Pak, kalau nggak salah loh, waktu itu saya juga lupa ya. Nah itu yang 100 juta kita kasihnya ke pembangunan masjid, yang 20 juta untuk kubur rampe. Operasional. Kubur rampe namanya. Karena kita nggak ngambil keuntungan dari situ, cuman real bener-bener pengen buat pembangunan musola lah, bukan masjid lah, musola. Musola di Kediri juga? Bukan, itu luar Kediri. Luar Kediri. Di situ ada suatu kampung itu terpencil, nggak ada musola, terus tapi penduduk Islamnya banyak rata-rata juga. Sama dari situ, itu ngambilnya ya di tempat daerah situ juga, di kampung itu. Harta itu peninggalan emasnya itu. Yang nggak jauh dari pembangunan masjid. Itu pun orang kampung yang cerita, di sana katanya ada harta karun tapi tempatnya angker, ya kita coba, saya ngikut aja. Seperti itu Pak. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Sampai saya kapok ikut ritual seperti itu. Lainnya pokok kapok? Ya gak pernah berhasil Pak, ngabisin duit. Lah kenapa kok sampean kehabisan duit? Sampean kan sopir Ustadz ya? Ya enggak, saya kan juga punya kepentingan pribadi. Jadi saya harus berkorban juga, ikut turunan lah Pak. Jadi katakanlah kalau kita mau ngambil ada 6 orang atau 7 orang yang punya kepentingan, ya kita urunan untuk berampenya. Kepentingan itu? Ya kalau dapat kita bagi, seperti itu. Lah kalau saya nggak ikut beli berampenya, ya saya nggak kebagian loh Pak. Saya dapat capek no. Sampai berapa Mas? Sekali ritual? Oh nggak beli, tergantung. Belian ubu rampe. Nggak tentu Pak, ada yang murah, ada yang mahal. Mungkin kalau kelasnya nggak terlalu, mungkin kalau kelasnya kita ambil pusaka itu murah-murah, palingnya diminta cuma minyak apa yang ada di toko-toko kembang itu loh Pak, itu cuman itu toh. Tapi kalau peninggalannya seperti yang katanya kereta zaman dulu atau apa, ya itu minyaknya mahal-mahal itu Pak. Apa yang membedakan mahal murah? Ya itu biasanya permintaan dari si penunggu barang itu Pak. Jadi kita juga nggak bisa, nanti tak bawakan ini yang lebih murah, itu nggak bisa, nggak seperti itu. Jadi kita Pak Ustadznya komunikasi dengan yang penunggu itu, pengennya dikasih apa, ya baru itu kita tahu, kita carikan. Sampan sing paling mahal? Yang paling mahal kita itu pengambilan uang Belanda. Ini keren lagi nih Pak. Ini pengambilan yang terbesar yang pernah sukses juga kemudian gagal lagi.
Ini pengambilan harta karun uang Belanda ini perhiasan, campur uang, campur pokoknya satu gentong full itu Pak. Di? Itu kalau nggak salah itu kita di Tangerang. Kita ke Tangerang, itu ada di mungkin masuk kawasan Pelabuhan Ratu ya Pak ya. Seperti di sana. Itu di sana kita lama Pak, ada hampir 2 bulan di sana itu. Untuk ritual seperti itu, mau pengambilan itu. Puasa. Wah ya pasti puasa. Dan itu minyak termahal yang pernah kita mau beli itu seharga mobil itu satu botolnya Pak. Itu buat ritual pengambilan itu. Itu minyak itu kita datangkan dari Turki atau dari mana katanya itu. Katanya si Ustadz. Katanya ya enggak, di situ ada 3 ustadz Pak, enggak cuma 1 orang. Itu banyak yang tokoh-tokoh yang bisa komunikasi di situ karena ini pengambilan yang agak besar katanya. Nah, seharga satu mobil. Satu mobil kurang lebih hampir 200 jutaan lah. Satu botol minyak itu. Modalnya beli itu kita patungan orang banyak. Nah, patungan orang banyak, cuman yang patungan orang banyak, cuman yang ke ritual enggak orang banyak. Nanti katakanlah mau berhasil ya kita bagi-bagi hasil seperti itu. Oke. Sampai benar-benar keluar. Benar keluar Pak, bisa dipegang. Keluarnya bukan ini kayak di film-film. Oh enggak. Itu kita perlu penggalian. Butuh tenaga manual di situ, benar-benar tenaga manual. Enggak itu ditimbun dulu sama mungkin enggak. Pemain. Enggak di situ. Enggak seperti itu, Pak. Karena itu barang jelas-jelas nyata dan nilainya miliaran, puluhan miliar bahkan. Itu ditaksir nilainya hampir 200 miliar. Prosesnya gimana? Ritual? Ya ritual, seperti biasa ritual. Tiap malam kita ada sholat, puasa, terus kita kasih sedekah-sedekah, terus kita kasih jalan pasar. Pokoknya di situ berat banget lah ritualnya itu Pak. Sampai hari H, pengambilan tengah malam di situ sampai pagi. Pertama kita ritual-ritual dulu juga. Pokoknya seperti biasanya lah Pak. Baru kita di situ ngambil pengambilan, kita gali. Itu pun di bawah batu Pak. Ngambil. Kalau yang pusaka tadi itu keluar dari batu. Kalau yang ini di bawah batu tempatnya. Jadi kita harus menyingkirkan batu yang gede ini dulu. Baru kita gali, ternyata ada. Ya digali pakai cangkul. Digali pakai cangkul. Orang yang ritual situ, beberapa orang itu. Yang kita ritual saja. Jadi saya juga ikut gali di situ. Berapa orang? Itu ada di situ agak banyak Pak. Ada 11 orang itu yang ikut. Itu sampean kenal semua? Enggak. Kita yang dari Kediri itu ada 7 orang. Yang lain temennya yang orang sekitar, warga sekitar sana. Di situ. Digali. Gali itu kayak ini. Keluar hal gaib apa enggak? Atau ya sudah ini gali gitu. Ya kalau saya ya nggak lihat apa-apa Pak, tapi yang teman saya ada yang lihat katanya itu dikerumuni banyak orang, ada yang katanya bawa kepalanya dicangking. Ya teman saya ada yang lemas juga, nggak digali karena ketakutan. Dan kalau saya nggak lihat apa-apa. Teman yang dari Kediri atau teman yang dari sana? Yang dari Kediri. Lihat hal-hal itu. Katanya banyak orang berkumpul di situ, makhluk penunggu itu katanya itu banyak berkumpul. Sampai akhirnya kita dia main apa nyerang apa ganggu. Cuman lihat saja mereka itu. Jadi ada bentuknya yang bermacam-macam, ada yang kepalanya manusia, badannya ular. Ada yang katanya kepalanya dipegang. Ada yang putri cantik, ada yang noni Belanda juga. Banyak yang lihat. Ya kalau kata ustadznya ya memang seperti itu, ustadznya jelas lihat. Tapi yang lihat temennya sampean? Teman saya ada yang lihat. Dan dia langsung lemas. Karena ketakutan, mungkin saya tetap semangat, nggak ada lihat apa-apa. Itu pas posisi gali atau pas posisi ritual? Itu pas posisi gali, mau digali, mulai menggalian.
Nah, mulai penggalian banyak yang itu nggak dalam-dalam juga kok Pak. Mungkin satu dengkul lah kalau itu udah nampak gentongnya seperti itu. Mas, iki enggak yang kayak Ustadz dukun palsu sing itu habis tanah galian, tanah timbunan itu enggak? Oh enggak, karena itu keras Pak kita nyanggulnya di situ. Jadi atasnya itu batu, kayak batu tapi batu apung. Jadi sekali dipukul itu cepat enak lah pecahnya. Dari situ lah itu kita cangkul itu keyakinan saya dicangkul keras sekali tuh Pak batunya Pak. Nah, itu yang saya sakini saya yakin ini bukan barang pasangan, bukan barang pasangan. Karena keras sekali cangkul tanahnya itu. Sampai dia ikut nyangkul juga Pak. Karena semangat mau dapat. Saya itu katanya kalau berhasil, bagian saya 4 miliar Pak. Wah, keren ya. Jadi semangat. 4 miliar bagian saya. Dan ditaksir di situ kata ustadznya yang bisa melihat dengan terawangan mata batinnya itu dinilai harta karun itu hampir 200 miliar. Jadi yang separuh nanti kita itu udah niatan mau dimasukkan ke pesantren, pondok-pondok itu untuk dibagi, yang separuh untuk kita. Niatnya seperti itu dengan harapan biar bisa dibawa diuangkan. Tidak seperti yang sudah hilang itu, iya. Tidak jadi itu. Seperti itu. Harapannya. Terus sampai situ gali dapat nggak bisa dibawa pulang Pak. Karena? Nggak ada yang kuat ngangkat. Gentongnya? Iya, padahal kecil itu. Sampai dia ikut ngangkat? Ikut. Atau hanya cerita? Oh enggak, saya pegang-pegang itu kayak uang, kayak emas yang dalam gentong saya ikut pegang. Cuman nggak bisa diangkat, nggak bisa dibawa pulang itu. Gentongnya atau uangnya? Ya satu gentong itu. Diangkat 1 orang, 2 orang? Besar nggak kuat, nggak bisa Pak. Jadi kita bisa lihat, bisa pegang, tapi nggak bisa dibawa. Nggak bisa nih, piye? Nggak kuat. Gentongnya kan tinggal kecil. Angkat toh. Tinggal kecil, paling cuma segini Pak. Cuman nggak bisa diangkat, nggak kuat, nggak ada yang kuat ngangkat. 1 orang? Banyak orang, sampai kita kasih tali, dikasih tambang, diangkat, nggak bisa. Bambu? Tetap nggak bisa. Diangkat? Udah nggak bisa seperti itu. Itu nggak tahu saya seperti apa ya. Itu berarti malam? Malam. Apa tengah bolong apa? Malam Pak, mungkin sekitaran kita berhasil itu jam 2:30 udah berhasil loh. Jam seperti itu. 2:30 sudah selesai ketemu sudah dapat gentongnya. Mau diangkat itu nggak kuat, nggak ada yang kuat. Pak Ustadznya pun nggak kuat. Terus? Iya. Habis itu pulang sudah. Nih. Ditimbun lagi? Enggak, itu berlanjut ke besok harinya masih. Kita pulang. Berarti sudah galian. Sudah kelihatan gentongnya. Dalamnya juga ada. Apa? Dalamnya? Ya seperti itu Pak, kayak kalung-kalung mutiara atau apa yang dipakai non di Belanda. Terus ada uang emas, kepengan emas itu. Terus banyak pokoknya yang kayak di TV-TV itu loh Pak. Emas berkilau, berlian, iya. Seperti itu, dan bisa dipegang. Dicarok? Bisa. Tapi saat kita megang mau diangkat tuh kayak ada yang gandoli seperti ini, kalung-kalung ini. Berarti nggak bisa dia terus oh nggak bisa. Uang saku aja. Jadi kita ambil, kita carok, kita seter pakai HP itu jelas. Tapi mau diambil diangkat itu kayak ada yang gandoli, saling bersambung sama yang lain. Jadi saya sudah sewenang itu Pak. Saya sewenang mau dapat 4 miliar itu. Nah, ternyata nggak bisa. Itu. Sampai juga ikut gini. Oh ikut, saya pegang. Terus sampai saya HP, wah ini. Tapi ini sampai kantongin nggak? Nggak bisa. Saat kita mau diangkat itu saling bersambungan dengan yang lain. Nggak bisa ditarik, diangkat nggak bisa. Seolah-olah ada yang gandoli dari bawah. Ya saling-saling ini kayak kalungnya itu kayak ada yang gandoli di bawah, saling bersambungan, nggak bisa putus sama yang lain-lain itu loh Pak. Jadi mereka saling bergabung, mau kepengannya pun lengket sama yang lain. Jadi ditarik pun nggak bisa, mau sekuat apapun nggak bisa.
itu sampean, mohon maaf ya, tidak dalam pengaruh. Enggak Pak, gitu. Pengaruh obat atau apa? Kita hari terakhir itu puasa sampai subuh Pak. Jadi pagi kita nggak makan sampai subuh baru boleh buka. Jadi kita steril dari hal seperti itu. Wah. Jadi posisi nyangkul, posisi puasa. Puasa. Gitu. Jadi kita nggak tidur, nggak makan dari pagi. Jadi bisa dipastikan steril dari hal-hal seperti itu. Kita juga sadar. Miras atau apa enggak ya? Enggak. Seperti angkat, itu. Enggak bisa. Pak Ustadznya juga enggak bisa? Pak Ustadz udah sampai keringet-keringetan ritualnya. Tetap nggak bisa. Pak Ustadz bantu dari tenaga, mungkin tenaga spiral, tenaga batin atau apa. Kita main yang tenaga bener tenaga otot lah itu. Nggak kuat itu. Itu besoknya kita ulangi lagi selang 3 hari. Habis itu kita timbun-timbun, kasih apa itu untuk menyamarkan orang lihat. 3 hari itu kita ritual lagi Pak, 3 hari Pak. Balik lagi ke situ. Hari pertama nggak berhasil. Sampai jam 2:30. Nah, 3 lah seperti itu. Sampai subuh lah gitu. Subuh. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Terus disamarkan, ditimbun seperti biasa lah. Timbun batu-batu itu seperti itu biar nggak ada orang curiga. Terus pulang itu kita ritual lagi saat 3 hari. 3 hari setelah itu kita balik lagi. Atau langsung besoknya bukan? Enggak, kita ritual lagi. Tengah malam itu baru kita gali lagi. Plus sama plus bawa alat juga yang lebih alat itu apa? Yang kayak besi buat nyongkel atau apa itu. Terus tetap nggak bisa. Sama, gali ya masih. Kalau galinya tetap udah muda kan, kemarin pernah digali. Oke. Terus kembali lagi nggak bisa lagi, sama kasusnya. Sama. Nggak bisa diangkat, nggak bisa diambil. Nggak ada yang kuat ngangkat, nggak diambilnya bisa. Cuman untuk diangkatnya nggak bisa. Jadi kita cuma bisa lihat, bisa pegang, tapi nggak bisa mengambil. Oke, itu percobaan kedua. Terus ada perjalanan lagi? Enggak, habis itu. Dan terus? Kita pulang lagi. Pulang dengan harapan agak kecewa. Terus kita saling tuduh-menuduh akhirnya. Tuduh-menuduh piye? Ini jangan-jangan permainan ustadznya nanti mau dipakai saya itu sendiri. dari mohon maaf ya. Dari awal mencerita, saya itu ke situ arahnya. Enggak. Ya enggak ngerti. Tapi sampean meyakini bahwa tidak ada. Percaya saya pun ngangkat nggak kuat. Saya pernah ikut ngangkat juga. Jadi ngangkat saya juga ngangkat, pegang juga. Saya nggak kuat. Akhirnya kan karena kecewa, kita saling klesik-klesik antar teman. Jangan-jangan mau dipek Pak Ustadz dewe gitu. Hartane itu. Hartane. Lah itu jadi misteri sampai sekarang ya. Itu terakhir saya ikut pencarian harta karun. Itu udah kapok habis itu. Oke. Pulang itu kan posisi Ndek Tangerang masih Tangerang. Itu masih di sana. Terus itu ya ditimbun lagi kan? Ya ditimbun lagi dan ya sudahlah emang ini nggak mau diambil gimana lagi katanya. Dan seperti itu ya kita percaya saja. Saya kan nggak bisa apa-apa. Jadi yes bolah. Oke, di hari percobaan kedua sampean atau temennya sampean sing anu lihat apa hal-hal itu udah nggak ada ya hal-hal yang mistis lagi, nggak ada Pak. Nggak tapi langsung ketemu dia galon apa? Gentong. Iya masih. Berisi harta itu tadi. Masih di situ ada. Masih ada. Dengan alat yang sampean bawa. Congkel atau apa. Tetap enggak bisa dan enggak kuat. Nggak tahu karena apa yang menggali. Padahal itu udah kita gali sampai bawah sampai nggak ada katakanlah tanah yang ikut menempel di gentong udah kita itu seperti itu udah nggak bisa diangkat, nggak kuat. Digali tapi kan gentong toh Mas.
Jadi kan tanah-tanah itu digali sampai lihat gentongnya tok. Tidak ada sesuatu tali atau apa gak ada? Enggak ada. Sing gandol dari bawah itu enggak ada. Berbagai cara untuk ngangkat bagaimana? Ngangkat cara ngangkat itu sampai kita 4 orang sampai 5 orang kita kasih tali, kita angkat bareng tetap gak ada yang kuat. Memang berat gitu. Sampai dia ikut ngangkat seperti kita ngangkat itu loh Pak, bekas pohon ditebang gitu loh, beratnya seperti itu. Gak kuat kita angkat itu, gak bisa. Sampai lemes lah. Sampai kesel. Dan akhirnya kita, karena Pak Ustadznya udah bilang katanya, wah nggak mau diambil, ya udah kita pulang dengan tangan kosong. Oh, keren. Ya itu kan kalau bagi saya yang hanya mendengar, mungkin teman-teman yang hanya mendengar cerita, kan ya tidak logis. Oh ya, itu tidak percaya juga Pak. Saya dulunya itu juga nggak percaya dengan hal seperti itu. Karena saya ikut sendiri, sering ikut, diajak ritual. Jadi lama-lama saya juga percaya karena saya melihat sendiri, bukan dari cerita. Mungkin kalau saya cerita gini, banyak yang nggak percaya, paling bohong. Ya terserah lah. Jadi terserah lo lah, mau bilang saya bohong atau apa. Mau percaya enggak, yang tapi jelas ini pengalaman saya. Sampean alami sendiri. Ini pengalaman saya seperti itu, berburu harta karun. Saya kalau dari dulu kalau ada orang tua berburu harta karun itu saya cuma ketawa saja karena saya nggak mengalami. Nah, ternyata saat saya mengalami sendiri saya baru percaya mereka kata-kata itu. Ternyata harta karun ada yang bener, ada yang bohongan, ada yang gagal, ada yang berhasil, seperti itu. Dan kebanyakan kalau saya lihat dari ceritanya orang tahu, yang berhasil itu bukan dari niat kita yang dikasih tahu mereka, suruh ngambil. Seperti itu, bukan kita yang mau ngambil, enggak. Katakanlah kita tidur atau enggak tidur terus tahu ada yang bisikin, di sana lah ambilin, ada harta karun. Itu baru kita enggak ngapa-ngapain, tinggal ngambil saja bisa. Seperti itu yang bisa selama ini yang saya dengar, yang benar-benar bisa ngeluarin harta karun. Tapi kalau kita niatnya cari kepentingan pribadi, itu hampir 99% enggak ada yang berhasil. Udah banyak yang sampai alami seperti itu. Seperti yang teman-teman saya juga alami juga banyak yang berburu harta karun. Ya seperti itu kenyataannya, nggak ada yang berhasil. Kecuali niat untuk disumbangkan untuk pembangunan jalan atau apa. 100%. Itu 90% berhasil. Dan sampean juga pernah mengalami. Pernah, itu seperti itu. Dan kebanyakan yang berhasil mereka yang ngasih tahu, bukan kita yang mau ngambil. Mereka yang suruh ngambil. Itu rata-rata yang berhasil seperti ada itu. Ada bisikan, pokoknya ambilan gitu. Waktu itu dengar itu loh Pak, mungkin Saman dulu juga pernah dengar, ada anak kecil di Kediri menemukan 9 patung Gajah Mada dikelilingi 9 delima, merah delima. Itu kan malah anak kecil itu yang tahu, yang bisa ngambil. Kediri? Iya deh? Iya dulu pernah. Tahu gue? Ada Ranggura. Tahun kapan tuh Mas? Itu masih presidennya zaman Pak Harto itu. Waduh. Saya belum lahir. Itu masuk berita-berita radio, di berita manapun itu. Jadi anak kecil itu di rumahnya itu ada lempengan berbentuk Gajah Mada. Itu dikelilingi merah delima ada 9. Lah yang satu itu jatuh itu semua anak kecil udah bilang di sana loh tempatnya. Itu nggak ada yang bisa menemukan. Baru anak kecil datang, baru tinggal ngambil. Yang tahu cuma anak kecil ini. Dan itu diamankan oleh pemerintah daerah. Pada waktu itu. Ceritanya gitu. Seperti itu, berita-berita kan dulu kalau berita itu nggak seperti sekarang, dulu banyak benarnya dari enggaknya. Iya. Ya walaupun itu secara nalar nggak nalar. Iya seperti itu. Jadi saya konsepnya, ternyata berburu harta karun itu seperti ini. Saya baru paham ternyata setelah mengalami sendiri. Ngabisin sandal Mas. Sandal ini. Sampai trepes sana-sana nggak ada hasil gitu. Seperti itu.
Ya, itu terobsesi agar cepat kaya sepertinya tanpa mau bekerja. Mungkin teman-teman sama juga gitu. Banyak. Jadi setelah kita kadang saya kalau waktu ketemu teman mau mengawali itu mau ngomong apa ini ya ketemu lama. Oh ngomongin harta karun, ternyata mereka juga punya pengalaman yang sama. Masih ada gitu temennya sampai yang tujuh orang tadi dari sini ada. Kalau sekarang masih hidup boleh. Oh masih, tapi udah pada kapok semua. Jadi kalau ada teman kita yang sekarang masih ada tetap terobsesi berburu itu masih ada. Masih ada. Masih. Tapi yang sudah kapok? Kalau teman-teman waktu itu saya tuh udah kapok semua. Cuman masih ada teman yang lain. Yang masih orang-orang yang lain. Masih terobsesi untuk berburu harta karun. Ini asik kita. Kita asik untuk diundang mas. Ya itu karena kalau testimoninya atau ceritanya hanya dari satu orang itu kayak kita ponda itu banyak bohongnya mungkin seperti tambah-tambahin atau apa, lihat makhluk-makhluk apa seperti itu. Keren. Kru dijadwalkan diundang. Wes stop. Oke itu kembali lagi. Jadi itu adalah pengalaman saya pribadi. Seperti masalah itu penonton itu percaya atau tidak, ya dikembalikan ke masing-masing penonton. Mungkin ada juga yang pengalaman yang sama seperti kita ngabisin sandal, ngabisin duit, gak ada hasil, dibohongi temen. Kalau nggak percaya ya silahkan. Iya, silahkan cari berita, cari Pak Ustadz yang kata bisa ngambil, silahkan diikuti. Nanti bakal ngerti. Ya jangan sampai tuh sandalnya habis, maksudnya temennya. Ya kalau mau siapa tahu teman saya yang beruntung, ternyata mereka yang beruntung, saya belum beruntung kan ya nggak tahu. Kan selama ini di negara kita ini hal-hal yang misteri tentang harta karun ini. Iya. Oke, gitu Mas Rizal. Jadi mungkin kayaknya perlu next. Siap Pak Joko. Saya minta dikenalkan karo ini. Nanti tak carikan narasumber yang lebih banyak lagi. Kalau perlu Pak Ustadznya tak undang kemari lagi. Jangan. Saya masih ini. Mohon maaf ya teman-teman. Saya tuh masih ragu sama Pak Ustadz. Ini Ustadz apa? Oh iya. Gitu. Tapi mungkin untuk next video itu temennya dulu aja. Oh boleh. Yang sama-sama sandalnya habis. Sandalnya habis nanti kita undang. Oh siap. Oke, teman-teman. Jadi next time ya kita undang lagi temennya Mas Rizal yang katanya itu sama-sama kehabisan sendal. Gitu. Balik lagi, jadi ini adalah pengalaman dari Mas Rizal. Iya. Jadi untuk teman-teman penonton yang dirasa ini bohongan, cerita ngarang ini. Cerita ngarang, yaitu kembali kepada teman-teman sendiri. Gitu. Next, video selanjutnya adalah kita cari narasumber temannya Mas Rizal yang katanya itu sama-sama kehabisan sendal. Oke? Sekian. Cerita kismis, kamis